Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang gue mau membuat review pertandingan antara Chelsea melawan West Ham. Dan pertandingan kali ini Chelsea sangat kesusahan sekali untuk menerobos pertahanan tebal dari West Ham. Tapi akhirnya pada akhir babak kedua Chelsea berhasil mencetak gol melalui gol dari Christian Pulisic dan Chelsea unggul 1-0. Dan jalannya pertandingan ya begitu, Chelsea mengurung habis-habisan pertahanan dari West Ham, tetapi mereka begitu kesulitan untuk menerobos pertahanan kokoh dari West Ham. Sementara West Ham memanfaatkan counter attack, beberapa kali membahayakan pertahanan dari Chelsea, tetapi masih bisa diantisipasi oleh para pemain bertahan dari Chelsea. Dan pertandingan kali ini Thomas Tuchel menggunakan formasi 3-4-1-2 atau 3-4-3 lah, anggap sama saja. Dan di posisi jaga gawang ada Edouard Mendy, di depannya ada Chalobah, Thiago Silva, serta Azpilicueta. Tiga back ini tangguh sekali, bagus sekali dalam menghalau beberapa serangan dari pemain West Ham. Untuk back sayapnya ada Loftus-Cheek dan Alonso. Untuk Loftus-Cheek mainnya lumayan ya, dia menggantikan Reece James karena Reece James cedera. Dan Marcos Alonso bermain bagus sekali, dia bikin 1 assist ya. Bahkan dia jadi man of the match pada pertandingan kali ini. Di lini tengah ada N'Golo Kante serta Jorginho. Kante bekerja keras pada pertandingan kali ini, beberapa kali merepotkan pertahanan dari West Ham. Dan di depannya ada Mason Mount, Timo Werner serta Kai Havertz. Untuk West Ham menggunakan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3, sama persis dengan formasi Chelsea, hampir mirip. Dan di posisi jaga gawang ada Fabianski ya, beberapa kali melakukan penyelamatan, dia bikin 4 penyelamatan penting. Dan di 3 back tengahnya ada Ben Johnson, Craig Dawson, dan Cresswell. Bermain sangat kompak sekali 3 pemain bertahan ini. Kalau nggak kartu merah ini mungkin Chelsea kesulitan ya untuk mencetak gol ya. Ya nggak bisa mencetak gol kalau nggak kartu merah dari Dawson bakal melanggar Lukaku. Dan di back sayapnya ada Vladimir Koval serta Masuaku. Di posisi tengahnya ada Thomas Soucek serta Mark Noble. Pada pertandingan kali ini David Moyes tidak memainkan Declan Rice awal-awalnya, babak kedua baru dimainkan. Dan di posisi penyerangnya ada Yarmolenko, Fornal serta Ben Harma. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama, Chelsea sudah menekan pertahanan dari West Ham. Beberapa kali mendapatkan peluang melalui Mason Mount, N'Golo Kante, Timo Werner, Loftus-Cheek. Tetapi pola serangan dari Chelsea itu ya monoton sekali. Begitu kesulitan, tidak ada kreativitas di lini tengah dari Chelsea. Mason Mount begitu kesulitan dan Kante memang bekerja keras pertandingan kali ini, tapi dia tuh begitu kesulitan untuk menerobos pertahanan dari West Ham. Sementara West Ham melakukan counter attack dan beberapa kali membahayakan pertahanan dari Chelsea, tapi sangat beruntung sekali masih ada para pemain bertahan dari Chelsea yang bermain sangat bagus sekali. Dan sampai akhir babak pertama tidak ada skor tambahan lagi. Dan statistiknya pada babak pertama Chelsea unggul 70% penguasaan bola, sementara West Ham 30%. Dan Chelsea melakukan 6 tembakan dan West Ham 3. Tidak ada yang on target. Tembakan melenceng ada 3 Chelsea, sementara West Ham 2. Dan tembakan yang diblok ada 3 Chelsea dan untuk West Ham ada 1. Dan operan Chelsea unggul. Dan tackle malah West Ham yang unggul. Dan babak kedua Chelsea masih tidak mengendurkan serangan, beberapa kali melakukan serangan melalui Mason Mount, beberapa kali berjuang untuk menyerang dan Kai Havertz seperti kebingungan ya. Dia begitu kesulitan untuk menerobos pertahanan dari West Ham. Dan Timo Werner juga beberapa kali mendapatkan peluang, bahkan 3 atau berapa Timo Werner mendapatkan peluang tetapi tidak ada yang gol. 1 on target dan 3 ya 1 on target dan 3 kalau salah off target. Dan Werner itu di depan gawang bahkan tidak gol ya, 2 kali atau berapa ya 2, enggak lupa gue pokoknya yang peluang terakhir dari Werner itu on target berhasil diselamatkan Fabianski.
dan beberapa kali mendapatkan peluang, serta Thiago Silva melakukan tembakan tetapi malah terkena punggung dari Timo Werner. Mason Mount beberapa kali melakukan tembakan tetapi tembakan dari Mason Mount banyak yang off target. Dan akhirnya saking frustasinya para penyerang dari Chelsea, akhirnya Thomas Tuchel memasukkan Ziyech, Christian Pulisic serta Lukaku untuk menggantikan Loftus-Cheek, Timo Werner serta Kai Havertz. Dan masuknya mereka juga berdampak positif, penyerangan dari Chelsea mungkin makin ganas, dan Lukaku mendapatkan peluang ya, tetapi Lukaku begitu kesulitan. Tapi Lukaku punya kontribusi pada pertandingan kali ini. Dia bisa membuat pemain bertahan dari West Ham mendapat kartu merah dan mendapatkan penalti. Tetapi sayang sekali tendangan penalti dari Jorginho malah berhasil ditepis atau diselamatkan oleh Fabianski. Setelah itu Chelsea menggempur habis-habisan pertahanan dari West Ham, dan akhirnya Christian Pulisic berhasil mencetak gol pada menit ke-90 berkat menerima umpan dari Marcos Alonso. Dan setelah itu juga Chelsea masih tidak menundukkan serangan dan mendapatkan peluang dari Mason Mount. Harusnya Mason Mount mengumpan ke Lukaku, tetapi sayang sekali Mason Mount memilih menendang. Kalau mengumpan ke Lukaku, itu Lukaku harusnya bisa mencetak gol ya, atau mendapatkan peluang emas di depan gawang. Tetapi Mason Mount memilih menendang sendiri, tendangannya off target, dan sampai akhir babak kedua skor tetap 1-0, tidak ada tambahan lagi. Dan statistik pada babak kedua Chelsea masih mendominasi, yaitu Chelsea penguasaan bola unggul 63%, sementara West Ham 37%. Dan total tembakan Chelsea melakukan 20 tembakan, banyak sekali. Sementara West Ham cuma 3 tembakan, dan tembakan yang tepat sasaran atau on target Chelsea 5, West Ham 2. Yang off targetnya Chelsea banyak sekali ya, 15 Bayu, dan West Ham cuma 1 saja yang off target, itu aja di blok. Dan operan Chelsea mendominasi, dan pertandingan kali ini kekurangan dari Chelsea yaitu kurang kreativitas dan kurangnya ada striker kuat dan tajam ya. Kreativitas itu momok bagi Chelsea ya, dan striker juga itu momok dari Chelsea bertahun-tahun juga gitu ya. Semenjak ditinggal di Gugusta itu Chelsea itu begitu kesulitan untuk menemukan striker ya. Musim lalu ada Tammy Abraham, tetapi sama Thomas Tuchel tidak dimanfaatkan, dan akhirnya Tammy Abraham dijual ke AS Roma, dan sekarang dia tampil bagus, dan Giroud juga bagus di AC Milan. Dan malah mendatangkan Lukaku yang mainnya enggak banget ya, mungkin melakukan berapa gol, tetapi dia itu begitu kesulitan ya. Werner akhir-akhir ini bermain bagus, tetapi pada pertandingan tadi Werner kembali lagi. Dan di pertandingan selanjutnya Chelsea akan melawan MU ya. Mudah-mudahan Chelsea menang dan tidak bermain buruk seperti melawan Arsenal ya. MU juga membahayakan. Walaupun akhir-akhir ini MU bermain buruk, tetapi Chelsea wajib waspada dengan MU. Dan oh ya sebentar ya. Dengan kemenangan ini Chelsea sekarang berada di peringkat ketiga dengan poin 65, dan di bawahnya ada Arsenal dengan poin 60. Dan untuk West Ham sekarang berada di peringkat ke-7 dengan poin 52. Dan sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.